Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semua? Harapannya sih selalu sehat, terus tetap baik, tetap selalu berpikir positif. Nah, di kesempatan yang baik ini saya Alfiana Indah Muslimah dan didukung oleh PT Astagina Pratama, saya akan menyampaikan hal yang mungkin jarang dibahas saat pandemi COVID-19 ini. Biasanya kan orang di pandemi COVID ini seringkali membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kecemasan, ketakutan, rasa sakit, terus sedih ya, mungkin karena nggak bisa mudik dan sebagainya. Nah, kita akan bahas tentang self improvement. Nah, self improvement ini nantinya akan membantu kita bagaimana kita tetap bisa meningkatkan kapasitas hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke, ini semuanya sudah mendapatkan materi tentang ini ya, tentang pernyataan yang harus diisikan. Jadi ada 5 pertanyaan. Nah, silahkan diisikan dulu bagi yang belum, tapi kalau yang sudah, bagaimana skor Anda? Berapa kira-kira skor Anda? Dan mengindikasikan kemampuan atau keinginan untuk melakukan improvement diri itu ada berapa? Nah, ini yang menarik juga untuk dibahas. Self improvement sendiri adalah kegiatan untuk memperbaiki diri. Harusnya ya, idealnya manusia yang sehat itu setiap waktu harus selalu memperbaiki diri. Nah, memperbaiki diri ini ya bisa meningkatkan tentang siapa kita, apa kita, terus juga menambah keterampilan-keterampilan yang tentunya sesuai dengan bakat dan potensi kita sehari-hari. Tujuannya untuk apa? Agar impian atau keinginan kita atau mungkin hal-hal yang sudah menjadi rencana kita itu bisa jadi lebih baik atau bisa terwujud. Nah, self improvement ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan kita biasanya atau pikiran kita. Terus juga self improvement ini nanti efeknya bisa meningkatkan ya harga diri kita, terus kita bisa mempunyai hal cita-cita, harapan kita bisa tercapai, baik itu dalam posisi, baik itu kita kalau jadi karyawan, jabatan, status, dan posisi tertentu bisa diperoleh dengan baik. Atau kalau yang bagi seorang pelajar, self improvement ini juga berguna juga untuk kita biar jauh lebih produktif ya, daripada kalau orang yang tidak memiliki self improvement ya biasanya dia akan jauh lebih pesimis, nggak yakin tentang dirinya sendiri. Nah, di pendekatan self improvement ini percaya bahwa orang itu ditentukan oleh dirinya sendiri, atau nasib orang itu kita yang menentukan. Jadi kita itu seolah-olah sebagai arsitek dari kehidupan kita. Atau kalau kita yang mungkin percaya Tuhan itu sudah menakdirkan sesuatu, nah sebenarnya kita itu co-kreator dari nasib kita sendiri. Jadi takdir Tuhan itu kan bisa dirubah dengan usaha dan doa ya. Nah, dengan memiliki self improvement ini ya kita menjadi co-kreator atau menjadi arsitek bagi kehidupan kita sendiri. Jadi jalan hidup itu bukan terus kita ya pasrah saja karena Tuhan sudah menakdirkan saya seperti ini. Misalnya ada orang yang ayah ibu saya itu nggak bisa baca, Bu, ya sudah saya pasrah saja untuk tidak bisa baca dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya self improvement yang tinggi, ya pastinya kita akan berusaha lebih dari ayah ibu kita. Walaupun kita dilahirkan di keluarga yang mungkin tingkat buta hurufnya tinggi, tapi dengan kita memiliki self improvement ini diharapkan nanti nasib kita itu akan berubah. Jadi self improvement itu seolah-olah kita menentukan jalan hidup kita, memilih kemana sih. Jadi semuanya yang kita pilih itu pasti ada konsekuensinya. Dalam waktu misalnya kita mau memilih untuk menghabiskan waktu untuk stalking dan lain sebagainya, atau mungkin untuk membaca hal-hal yang bermanfaat, atau memilih konten YouTube yang mungkin konten YouTube yang hiburan, atau mungkin konten YouTube yang bermanfaat, yaitu tergantung dari kita gitu. Itu yang maksud dari self improvement seperti ini. Oke. Terus gimana kalau kita pengen meningkatkan self
sebenarnya ada beberapa kunci penting yang harus kita pelajari. Ada 3 hal. Yang pertama social skill, time management, dan personal branding. Nah, ini sebenarnya konsep yang sangat besar ya. Idealnya sih nggak disampaikan di satu pertemuan, tapi nggak apa-apa. Bagi Sobat Astagina kita singgung dikit-dikit. Mungkin next kalau ada yang mau lebih spesifik lagi kita bisa bahas tentang sendiri-sendiri. Social skill, time management, atau personal branding. Oke, kita mulai dulu dari social skill. Nah, social skill itu apa? Ya, skill itu kan keterampilan ya, sosial. Social skill ada mungkin orang yang ketika berada di tempat baru mudah sekali berbaur. Ada orang yang jangankan di tempat baru, di tempat lama pun juga susah untuk berbaur. Nah, ini gambaran singkatnya dari yang namanya social skill. Jadi kemampuan untuk kita berkomunikasi, berhubungan, dan bersosialisasi dengan orang lain, ini social skill. Nah, sosial ya namanya juga skill ya. Skill ini pasti bisa dilatih, jadi jangan melabel diri sendiri. Saya itu memang susah bergaul, saya nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dan sebagainya. Nah, social skill ini sangat bisa dilatih. Nah, social skill itu mencakup apa? Yang pertama, komunikasi verbal maupun non verbal. Verbal itu ya yang kata-kata. Ada mungkin sobat-sobat Astagina di sini pernah punya teman yang dia itu kenapa ya kalau ngomong tuh kok bisa enak banget, atau mungkin ada teman yang kalau bicara itu kok kayaknya sulit banget, gagap. Nah, itu terkait kemampuan verbal atau kemampuan non verbal. Nah, kemampuan non verbal itu kemampuan yang dari gestur, terus dari ekspresi muka. Ada yang pertama kali kita kenal orang tuh, ini orang kayaknya friendly ya, karena mukanya itu menyenangkan, terlihat ramah. Tapi ada orang yang kayaknya judes deh, wajahnya tajam dan sebagainya. Nah, ini kemampuan non verbal. Nah, kalau secara garis besarnya social skill itu meliputi ada 6 bagian. Ada bagaimana kita mengekspresikan emosi atau emotional expression. Ada emotional sensitivity. Jadi kalau emotional express itu bagaimana kita mengekspresikan emosi ya. Jadi bagaimana kita mengekspresikan rasa senang, rasa menghargai orang lain dan sebagainya. Ada orang yang cuma bilang terima kasih itu cuma ya udah makasih gitu. Beda kan dengan wah terima kasih sekali, itu ekspresi emosinya lebih dapat lagi. Terus ada emotional sensitivity, bagaimana kita sensitif terhadap atau kita mudah merasakan emosi orang lain. Terus juga ada emotional control. Nah, ini bagaimana kita mengontrol diri kita biar hal-hal yang negatif atau mungkin kalau kita terlalu bahagia, emosi-emosi ekstrim itu tetap menjaga kita tetap stabil walaupun kita di emosi-emosi yang ekstrim. Mungkin gambarannya kalau kita lagi presentasi nih, ada yang kita lagi mungkin habis punya masalah. Nah, kalau orang yang punya emotional control biasanya dia akan lebih profesional, akan lebih bisa menjaga biar dia lebih bisa tampil profesional. Terus ada social expressivity. Nah, ini kemampuan kita untuk melibatkan orang lain dalam kegiatan sosial. Jadi kita tuh hidup kan gak hanya sendiri ya. Nah, dengan social expressivity ini kita bisa merangkul orang, kita bisa membuat orang lain merasa dibutuhkan dan sebagainya. Terus juga ada social sensitivity, ini bagaimana kita lebih sensitif atau kita lebih menghargai perasaan hal-hal yang berkaitan dengan kita lebih peka terhadap kondisi sosial. Terus ada social control, bagaimana kita mengontrol diri kita di hadapan orang lain. Ini secara garis besarnya social skill itu kalau secara konsep seperti ini. Nah, langsung saja bagaimana kita meningkatkan social skill. Nah, ini aplikatif sekali. Jadi yang pertama kita coba mendengarkan orang lain dulu. Jadi kalau berada di situasi baru atau mungkin ini, coba dulu dengarkan orang. Jadi jangan kita langsung berkomentar atau bahkan kita tidak paham terus langsung mengucapkan sesuatu. Dengarkan dulu maksud orang ini seperti apa. Kelihatannya simpel sih ya mendengar ini, tapi tidak semua orang bisa mendengarkan secara aktif. Kadang orang cuma bisanya mendengarkan dan ya seperti mohon maaf ya, kadang kalau ada yang punya burung beo gitu ya, burung beo itu kan bisa mendengar ya, terus langsung
merespon dengan apa yang ini. Nah, kalau manusia kan enggak, sebenarnya kita itu dianugerahkan kemampuan untuk mendengar aktif, untuk lebih dalam lagi apa yang kita dengar itu konteksnya apa sih, maksudnya apa. Terus yang kedua, bagaimana kita mengapresiasi orang lain. Jadi social skill itu terkait dengan bagaimana kita memberikan penghargaan ke orang lain, tidak underestimate ke orang lain. Kita berada di tempat baru, mungkin ketemu dengan orang yang cuma pakai sendal jepit, terus mungkin bajunya seadanya, pakai baju daster atau mungkin pakai celana oblong. Jangan langsung kita bandingkan dengan orang yang ketika datang ke swalayan gitu dengan dandanan yang lengkap, dengan mungkin baju yang necis dan sebagainya. Nah, dua-duanya perlu diapresiasi ya, perlu, karena kita tidak pernah tahu orang itu siapa. Jadi apresiasi itu bukan karena tampilan, bukan karena apa yang kita lihat sekilas, tapi memang karena apa yang dia lakukan. Oke, yang ketiga, bagaimana meningkatkan social skill, umpan balik. Jadi umpan balik itu kita mencoba melihat diri kita ke cermin. Kira-kira ekspresi kita dalam mengungkapkan sesuatu itu sudah nyaman nggak ya buat diri kita sendiri. Terus ada nggak gestur-gestur yang mengganggu, kira-kira kalau kita jadi orang lain itu kita terganggu nggak ya dengan gestur-gestur kita. Nah, terus juga kita boleh juga kita minta umpan balik ke orang-orang di sekitar kita. Kira-kira kenapa, apa ya yang sebaiknya aku lakukan biar lebih enak bicaranya atau lebih nyaman kalian berada di sampingku. Nah, kita banyak-banyak minta umpan balik. Terus yang keempat, kita boleh meluangkan waktu. Jadi ya yang namanya ketemu dengan seseorang itu ya nggak hanya sekedar say hello, kita juga harus memberikan perhatian juga. Gimana orang itu pengen ada terus di samping kita kalau kita juga nggak berusaha ada buat orang lain. Nah, meluangkan waktu ini ya hal-hal yang bermanfaat atau membantu orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sedang di era saat ini yang mungkin ada pembatasan sosial, ya mungkin bisa dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Mencoba menggalang dana lewat lewat platform online, atau mungkin membagikan keterampilan-keterampilan, atau kita mencoba memberikan sesuatu ke orang lain. Meluangkan waktu untuk sosial itu juga bisa meningkatkan social skill kita. Terus yang kelima, empati. Empati ini artinya kita merasakan apa yang dirasakan orang lain dan bertindak dari sudut pandang orang lain. Nah, ini yang penting ini. Jadi empati itu bukan dari sudut pandang diri kita sendiri, tapi dari sudut pandang orang lain. Mungkin kita berpikir kalau orang-orang yang membutuhkan itu dia butuhnya ya kalau mau bisa jalan pasti dia butuhnya uang. Nah, sebenarnya kalau memang dia beneran mengemis ya bukan sekedar uang, tapi bisa jadi kalau kita berempati kita bisa memberikan skill-skill tertentu yang bermanfaat bagi dia. Jadi dia tidak bergantung ke orang lain untuk mendapatkan makanan atau mendapatkan penghasilan dari orang lain, tapi dia bisa mandiri. Oke, ini tentang social skill. Nah, lanjut ke hal yang kedua yang perlu kita latih agar kita semakin meningkatkan kemampuan diri kita ya, time management. Nah, time management susah-susah gampang ya namanya kita mengatur waktu. Nah, bagaimana kita mengorganisasi, merencanakan dan mengontrol penggunaan waktu agar lebih efektif untuk mencapai tujuan kita. Ini yang akan dibahas di time management. Nah, kadang kan kita ini punya waktu di dunia ini kan 24 jam ya, semuanya sama pastinya. Tapi ada orang yang di 24 jam itu dia bisa melakukan dari A sampai Z. Ada orang yang jangankan kok A sampai Z, satu saja saya nggak bisa gitu. Nah, ini yang konsep dari time management yang memang harus dipelajari ya di sini. Waktu ya pastinya sama-sama 24 jam, tapi ada yang bisa melakukan banyak hal, ada yang ya cuma itu saja. Ada yang kalau zaman sekarang bilang hal yang berfaedah, ada hal yang nggak berfaedah gitu. Nah, kalau konsep dasar time management itu yang pertama memprioritaskan tugas-tugas penting, terus pastinya juga sesuai dengan sumber daya yang kita miliki ya. Terus yang kedua, bagaimana kita mengembangkan perencanaan dan menggunakan
waktu yang tersedia dengan cara yang seefisien mungkin, terus memantau penyimpangan-penyimpangan gangguan yang terjadi, terus juga mengembangkan efisiensi dan mengurangi tekanan atas jadwal yang telah dibuat. Nah, contohnya gini, kita pengen mengerjakan tugas-tugas penting, terutama di BFH ini ya kita list saja tugas-tugas pentingnya apa. Kirim proposal misalnya ke atasan, atau mungkin yang masih sekolah kirim tugas ke sekolah. Terus sumber daya yang tersedia apa gitu. Misalnya yang masih sekolah laptop di rumah cuma satu, atau yang bekerja laptopnya ini harus gantian dengan anaknya dan lain sebagainya. Nah, boleh tuh dijadwal kira-kira direncanakan penggunaan laptop itu seperti apa. Nah, dipantau nih misalnya kok kayaknya sejam atau 2 jam setiap kali pakai laptop kok kayak gini. Nah, kendalanya apa? Jangan-jangan ada orang yang pakai laptop ini untuk menggunakan browsing-browsing untuk bukan tujuan. Sebenarnya kalau kita fokus untuk tugas-tugas tertentu itu dalam jangka 2 jam tuh mata kita udah lelah kan. Jadi bolehlah gantian. Secara teoritis kan seperti itu, teori belajar kan 2 jam itu kita udah lelah sekali untuk fokus ke satu hal. Biasanya 2 jam kita istirahat, terus setelah itu nanti kita bisa fokus lagi. Nah, terus yang keempat, mengembangkan efisiensi dan mengurangi tekanan atas jadwal yang telah dibuat. Jadi bikin jadwal itu juga harus rasional tadi. Jangan terus kita pokoknya saya mau full kerja dari pagi jam 8 sampai jam 12 dan tanpa jeda. Kayaknya itu melelahkan juga. Jadwalkan juga, walaupun kita cuma jalan-jalan kecil, atau mungkin cuma ngambil camilan di dapur, atau mungkin kita hanya melakukan stretching otot itu untuk penyegaran. Nah, ini konsep dasar time management. Nah, bagaimana nih kalau kadang kan yang paling susah membuat jadwal ya. Nah, ada 4 kuadran penting. Jadi ada 4 kuadran. Jadi ada penting, tidak penting, mendesak dan tidak mendesak. Nah, ini bisa jadi pedoman sobat-sobat Astagina di sini. Nanti boleh nih diganti nih. Tinggal bikin aja kuadran penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Coba bikin rencana harian mana yang di kuadran pertama nih. Di kuadran yang penting dan mendesak. Penting dan mendesak itu ya yang harus kita lakukan. Kalau kita sebagai pekerja ya deadline kerja itu jadi di kuadran pertama ini, penting dan mendesak. Pelajar juga kalau ada tugas dan deadline-nya hari ini ya itu jadi penting dan mendesak. Atau mungkin bagi ibu-ibu rumah tangga melihat anaknya nangis, itu jadi penting dan mendesak. Nah, terus juga di kuadran yang kedua, penting tapi tidak mendesak. Contohnya apa? Membuat rencana keuangan. Nanti bikin kuadran penting dan mendesak ini juga bisa jadi termasuk kegiatan di kuadran kedua yang penting tapi tidak mendesak. Terus membuat rencana masa depan, penting ya penting biar kita bisa punya visualisasi, punya gambaran yang jelas tentang masa depan kita. Nah, ini hal yang menuntut kita membuat keputusan. Oke. Terus yang kuadran selanjutnya, kuadran ketiga, tidak penting tapi mendesak. Nah, ini zona di mana kita boleh mendelegasikan ke orang lain. Kalau kita sudah sibuk kerja, terus kemudian juga waktu kita terbatas karena ada deadline. Nah, boleh nih kalau misalnya bersih-bersih rumah atau mungkin memasak dan sebagainya, kita delegasikan ke orang yang jauh lebih bisa mengerjakan itu. Atau bagi pelajar boleh nih hal-hal yang mungkin hanya harus upload konten setiap hari tapi bukan YouTubers dan sebagainya ya boleh tuh kalau minta misalnya di upload konten organisasi ya misalnya. Nah, boleh tuh minta tolong ke temannya atau ke orang lain yang memang lebih mempunyai waktu luang gitu. Terus yang terakhir ini kegiatan yang tidak penting dan tidak juga mendesak. Nah, ini kita tuh sering salah. Kenapa waktu kita dalam 24 jam sehari itu sering kali hilang? Karena hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak itu sering banyak kita lakukan. Contohnya apa ya? Nah, kita sering kali stalking media sosial. Padahal sebenarnya kita lagi bosen ngerjain tugas. Nah, yang penting mana sih sebenarnya? Ya tugasnya selesai dulu, baru setelah itu kalau ada hal lain yang
sudah tidak kita kerjakan lagi, kita baru buka-buka media sosial. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, yang di area tidak penting dan tidak mendesak ini hal-hal yang banyak banyak mencuri waktu-waktu kita. Ini di area yang jadi kalau mau diperbesar ini ya di area satu, penting dan mendesaknya apa sih yang harus kita lakukan, itu yang harus jadi skala prioritas. Kalau kita punya waktu 24 jam sehari, apa penting mendesak? Makan, tidur itu penting dan mendesak, itu penting dong. Kalau kita kurang makan, kita bisa jadi punya beberapa sakit. Kita kurang tidur, ya sakit. Itu sebenarnya harus jadi kegiatan yang penting dan mendesak. Nah, yang lain-lain silahkan diatur sendiri. Nah, sobat-sobat Astagina bisa nih untuk copy paste kuadran-kuadran di sini, terus mencoba mendefinisikan mana kegiatan yang penting mendesaknya di mana, dan penting tidak mendesaknya mana, atau bahkan tidak penting mendesaknya mana, dan yang tidak penting tidak mendesak mana. Oke, kita lanjut ke, semoga bisa nanti dipraktekkan ya. Kita lanjut ke personal branding. Oke, personal branding. Nah, hal selanjutnya untuk meningkatkan self improvement itu personal branding. Mungkin kita akan langsung terasosiasi bahwa personal branding itu saya nggak perlu kayaknya, karena itu cuma diperlukan buat public figure, atau ya personal branding itu untuk orang-orang yang extrovert aja, yang dia memang butuh sosialisasi luas gitu. Jangan salah, yang namanya personal branding itu hal-hal yang kecil yang kita memang butuhkan sehari-hari. Contoh, mungkin sobat-sobat Astagina di sini punya teman yang ketika disebutkan namanya aja satpam kompleks, atau mungkin satpam di kampus, atau mungkin orang OB dan sebagainya, udah langsung tahu, oh ya si ini ya, wah dia di bagian sini. Nah, itu sebenarnya juga bentuk dari personal branding. Nah, personal branding ini awalnya memang ditujukan bukan hanya buat public figure, tapi biar kita juga dikenal, atau orang lain itu paham siapa kita, mengerti apa kita. Nah, enaknya seperti apa ya manfaatnya? Contoh, kalau memang kita sukanya olahraga, atau yang gampang aja kita sukanya barang-barang yang dengan warna-warna tertentu, misalnya kita suka barang-barang warna ungu atau warna pink gitu ya. Nah, kalau kita sudah membranding diri kita dengan barang-barang warna ungu, warna pink, saudara-saudara kita atau teman-teman kita kalau lihat barang-barang warna ungu atau warna pink, pasti langsung akan kepikiran ke kita. Nah, itu namanya branding. Nyaman nggak sih kalau kita punya personal branding seperti itu? Ya pastinya nanti akan meningkatkan self improvement kita. Ya ketika kita punya tujuan tertentu, misalnya dari SMA kalian sudah bercita-cita jadi seorang dokter, ya pastinya karena kalian sudah membranding diri kalian dengan pengen jadi dokter, ya orang-orang di sekitar informasi tentang mungkin fakultas kedokteran, hal-hal yang bersifat kedokteran pasti lebih mudah. Atau kalian yang suka fotografi misalnya, nah dengan kalau kalian punya personal branding yang baik, ya lebih enak lagi. Kalau ada event-event fotografi, pasti kerabat, orang-orang terdekat, atau bahkan orang-orang yang nggak kenal sekalipun akan berusaha untuk menginformasikan fotografi ke kalian. Nah, lebih mudah mencapai tujuan ya. Nah, ini tentunya sangat sejalan dengan konsep dari self improvement sendiri. Jadi dengan personal branding ini pastinya akan semakin meningkatkan self improvement kita. Oke. Nah, langsung saja kita belajar tentang konsep personal branding. Nah, bagaimana kita bisa bisa membentuk branding personal? Yang pertama, pastinya kita harus punya spesialisasi. Spesialisasi itu jangan kebayang yang aneh-aneh dulu ya. Tadi seperti yang singkat saya contohkan, misalnya kita memang sangat suka dengan warna ungu, atau sangat suka pernah mungkin lihat berita yang viral nggak ya, yang orang sangat suka dengan Hello Kitty. Nah, itu juga namanya spesialisasi, hal tertentu yang memang sangat unik, sangat spesial dimiliki oleh orang tersebut. Terus yang kedua, kepemimpinan. Nah, ini kalau memang kita pengen punya branding
apalagi ini seorang kita pengen jadi public figure, ya kita harus punya leadership yang bagus. Terus kepribadian, orang tentunya kalau punya kepribadian yang hangat, yang orang lain juga nyaman berada di sekitarnya, pastinya juga akan lebih mudah mempunyai branding yang positif dibandingkan orang yang judes, yang mungkin dia tidak terlalu care dengan lingkungannya. Terus yang selanjutnya ada perbedaan. Nah, semakin berbeda, semakin kita menunjukkan perbedaan, semakin mencolok, biasanya orang akan semakin peduli dengan kita. Nah, cuma ini juga harus hati-hati juga ya, jangan menggunakan personal branding yang negatif, karena kalau negatif kan tentunya kita nggak pengen ya dikenal orang sebagai negatif, pengennya pastinya dikenal orang sebagai figur-figur yang positif. Terus selanjutnya ada yang penampakan atau the law of visibility, jadi kita harus memunculkan hal yang bisa ditangkap atau mudah ditangkap oleh indera. Jadi kalau memang kalian suka warna ungu, warna pink dan sebagainya, terus pengen ini ya coba deh beberapa kali gitu pakai sesuatu yang dari atas sampai bawah itu pink semua, sampai semuanya pink, atau rumahnya dicat pink semua, biar nampak bahwa memang kita suka nih dengan warna tersebut. Terus kesatuan, jadi law of unity, jadi nggak mungkin orang lain percaya kita suka warna pink kalau semua barang-barang kita nggak ada yang pink sama sekali. Nah, harus ada yang namanya konsistensi di sini. Bagaimana kesatuan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Terus juga ada keteguhan, jadi kita punya persisten ini ya, apapun orang bilang dan lain sebagainya, kita juga harus tetap punya konsep, punya idealisme yang tertentu tentang apa yang kita branding. Terus yang terakhir ada maksud baik, jadi semuanya branding nggak akan bagus kalau di akhir-akhirnya tidak ada maksud baik. Ingat beberapa kasus terakhir ini yang ada mungkin YouTubers ya yang dia ngeprank terus akhirnya masuk penjara, itu kan sebenarnya dia nggak punya maksud baik ya. Apapun yang terjadi kan jadinya seperti melecehkan orang yang mendapat bantuan, itu kan maksudnya memang sudah nggak baik ya. Jadi apapun yang kita lakukan kalau itu memang punya niat baik dan bermanfaat bagi orang, ya orang lain pastinya akan lebih mudah menerima daripada kita hanya bermain hal-hal yang negatif. Oke, ini beberapa konsep dari personal branding. Terus selanjutnya apa sih yang bisa membangun personal branding kita? Jadi ada diri kita sendiri. Ya pastinya orang lain itu kalau ibaratnya sering terdengar pepatah, yang menjalani kita sendiri, netizen itu cuma menonton. Nah, jadi diri kita sendiri yang memang menjalani dari branding kita sendiri. Jadi kita yang menentukan branding kita seperti apa. Terus kita juga bisa, yang kedua, promise ya. Kita personal branding ini sebuah janji apa yang akan kita berikan bagi orang lain, apa janji kita ke orang lain. Dan yang selanjutnya relationship, bagaimana kita menjalin hubungan ke orang lain, bagaimana branding kita itu bermanfaat bagi orang lain. Oke, ini tentang personal branding. Jadi personal branding itu bukan masalah kita harus jadi terkenal, harus apa, yang jelas orang lain mengenal kita, itu dasarnya dulu. Nah, masalah kita jadi terkenal atau mungkin kita punya harapannya kan kadang beberapa orang ceritanya menjadi YouTubers, menjadi apa, punya follower, itu sebenarnya adalah bonus. Yang jelas apa yang kita lakukan dan kita baik itu bisa bermanfaat bagi orang lain dan dikenal orang lain, atau bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu sebagai konsep dari personal branding yang ingin saya sampaikan. Oke, dari 3 hal tadi yang sudah kita bahas, jadi hal yang penting bagi self improvement, ada social skill, ada time management, dan ada personal branding. Semoga bisa membuka wawasan sobat-sobat Astagina semua. Terus memang ini nggak terlalu ideal karena ada banyak hal yang dibahas dalam satu waktu, tapi paling tidak ini bisa memberikan inspirasi bagi sobat-sobat Astagina sekalian untuk belajar banyak dan tentunya melakukan
improve bagi diri kita sendiri. Tujuannya apa ya? Biar kita menjadi individu yang lebih baik dari hari ke hari, dan kita tidak malas belajar, kita selalu belajar hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. Oke, akhir kata, mari kita merancang hidup kita. Jadi kalau nggak kita, siapa sih yang merancang hidup kita? Tentunya merancang itu pastinya jauh lebih baik ya, bukan merancang ke arah kehancuran, kan nggak mungkin. Nah, semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat menjadi pribadi yang jauh lebih baik.